Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya TV Aris, sahabatnya para youtuber. Teman-teman, ini agak lain ya. Nih ruangan ini agak sedikit lain karena kebetulan keadaan di sini lagi mati lampu. Jadi ruang yang biasa saya gunakan syuting agak sedikit gelap. Jadi pindah ke ruang cadangan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas sedikit, yaitu aturan baru YouTube yang sekarang ini sedang membuat para youtuber, khususnya yang pemula, membuat ketar-ketir, kocar-kacir, agak sedikit mulai panik. Ini ya, apa aturan barunya nanti akan kita bahas. Sebelumnya teman-teman, ini saya mohon maaf, ini sudah sebulan tidak upload konten karena dikarenakan agak sedikit kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan ini pun juga di ruangan ini lain nih, ya kan. Nah, oke teman-teman, saya akan membahas aturan baru dari YouTube yang membuat para youtuber, khususnya yang bermula, mulai banting setir menjadi TikTok. Nah, apa sih pembahasannya? Gini teman-teman, sekarang ini sedang beredar bahwa jadi youtuber itu yang tidak ada wajah. Ini maaf teman-teman ya, saya berisik. Biasa di ruang sana pengendap suara, ini berisik. Nah, biasanya yang sekarang ini beredar ini adalah youtuber tanpa wajah itu gagal monet. Otak somplak, tidak ada wajah, gagal monet. Ini yang perlu dibahas nih. Kita bongkar nih isinya. Ini isinya, ini otaknya isi pembalut semua. Kita bongkar isinya. Nah gitu teman-teman, yang dikatakan konten tanpa wajah bisa gagal monet itu adalah kontennya konten reupload. Beda aja nih, durasi panjang nih. Nah, saya ulangi, konten yang gagal monet itu adalah konten reupload. Bagaimana konten reupload? Itu sama dengar artinya YouTube mendeteksi bahwa kita ini nyolong punya orang. Dalam hukum Islam aja haram menyolong, apalagi dalam dunia YouTube. Dalam hukum Islam aja nyolong haram. Maaf nih, bukan maksud untuk ceramah ya. Ini bukan maksud ceramah. Gini, YouTube mendeteksikan kalau konten yang kita gunakan ini tanpa muka, tanpa wajah seperti ini, itu bisa gagal monet. Yang dimaksud aturannya yang sekarang ini adalah konten reupload. Konten reupload. Misalnya musik, ya kan? Banyak kok konten reupload yang berhasil, 1000 yang berhasil, 1.000.000 yang gagal. Tapi ada kok youtuber tutorial yang membahas tentang konten reupload itu berhasil. Yang dia bahas itu bukannya dia punya orang, yang ambil contoh satu yang berhasil, dia jadikan ini konten aja kok. Masa percaya kalian? Nah gitu teman, konten reupload tanpa wajah itu bisa gagal monet. Karena kenapa? Itu konten orang, sudah dilindungi oleh hak ciptanya. Nah itu bisa menyebabkan kita, para youtuber pemula, bisa gagal monet. Nah sekarang kan banyak nih para youtuber nih cari musik nih yang banyak digemari, buatlah reupload musik-musik, misalnya musik siapa saja yang terkenal, yang viewernya itu yang udah jutaan. Nah kita download, kita nyaplok, nah kita upload kembali. Nah itu yang gagal monet. Itu yang bikin kita itu gagal monet. Yang bikin kita itu gagal monet karena konten kita ini adalah kata konten reupload. Kalau mania saya bersih, malum lah bikin jalan, ya kan? Oke teman, saya ulangi sekali lagi, konten reupload itu bisa gagal monet karena
bukan konten original, sudah dipakai oleh banyak orang. Tetapi YouTube menginginkan kita konten original, tanpa wajah pun bisa monet. Yang penting original. Contoh, alur film, cerita alur film akan original, cerita alur film yang dia menggunakan suara sendiri, suaranya kreator tersebut kan original, suaranya bisa lolos monetisasi kan ada originalnya suaranya. Terus yang apalagi cuplikan berita, boleh kita nyeplok punya orang, tetapi suara tersebut kita ganti dengan suara kita. Nah, itu baru namanya konten original. Boleh kita ambil punya orang, tapi banyak kok YouTuber yang tanpa wajah itu berhasil. Contoh, lihat tutorial Jalan Sugi, mereka kan YouTuber besar tanpa wajah. Buktinya hari ini aman-aman aja. Beliau tutorial aman-aman aja hari ini tanpa wajah. Jalan Sugi hari ini aman-aman aja tanpa wajah. Banyak konten-konten memasak pun juga yang subscribernya udah puluhan juta, yang udah jutaan pun juga banyak tanpa wajah. Yang penting kita ambil punya orang itu harus ada suara original kita. Tetapi kalau kita ambil itu asal download nyaplok, iya, itu baru gagal monet. Makanya kita bilang, buatlah konten kreator itu, buatlah konten itu sesuai dengan skill, hobi, dan kemampuan kita. Jangan asal nyaplok, akhirnya nyungsep. Boleh kita ambil punya orang, tetapi digantilah suara tersebut itu menjadi suara kita. Supaya kenapa? Supaya terdeteksi menjadi konten original. Teman-teman ambil berita bola, ganti tuh suara yang membawa berita tersebut menjadi suara kita. Boleh? Kan lain, walaupun isinya sama, kan lain. YouTube mendeteksikan kita bahwa konten kita itu adalah konten original. Nah, itu teman-teman, yang membuat kita itu konten tanpa wajah itu gagal itu, yang dimaksud gagal tanpa wajah itu tidak ada suara originalnya, tidak ada originalnya. Semuanya murni nyaplok punya orang. Ya itu ya, oh kita teman-teman nggak mau kasih wajah, kayak contoh kayak tutorial nggak mau kasih wajah, nggak mau kasih nampak wajah, dia buat tutorial YouTube begini bahasannya, itu kan original, suara jadi sendiri, nggak ada wajah. Terus apa lagi? Kalau teman-teman itu nggak mau tanpa wajah, setting aja nih, misalnya tuh di teman-teman lagi berada di suatu lokasi yang indah. Nih lihat nih teman-teman nih, saya berada di sini nih ya, nggak ada wajah, shooting aja tuh ada 10 menit, kan original. Suara airnya itu yang suara air di lokasi tersebut, misalnya kalau teman-teman berada di perairan, suara gunung, suara burung misalnya, ataupun kalau teman-teman berada di kawasan daerah alam, misalnya kayak saya nih, saya di pinggir jalan, bunyinya kereta, kan original bunyi kereta tersebut, saya tidak nyaplok punya orang. Itulah kita yang membuat para YouTuber itu yang konten tanpa wajah itu gagal monet karena dia nyaplok, tidak ada suara originalnya. Boleh reupload, tetapi ganti suara dari video tersebut menjadi suara kita. Kalau enggak ya gagal monet. Ya itu dia pembahasan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Jadi buatlah konten sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kita membuat konten upload boleh, tetapi gantilah suara tersebut menjadi suara kita, aman. Tetapi kalau kita asal nyaplok punya orang, ya itu ya bahaya. Walaupun yang punya konten tersebut mengizinkan, tetapi dalam aturan YouTube tidak dibenarkan. Oke teman-teman, hanya ini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ingat teman-teman, buatlah konten sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Walaupun konten tersebut diupload, tetapi setidaknya jangan murni 100% video tersebut kita upload ulang, tapi gantilah menjadi original. Soalnya itu original, ganti dengan suara kita ataupun ganti dengan musik punya kita misalnya, nah, itu boleh menjadi konten original. Sekarang pun banyak udah mulai para YouTuber itu gagal karena mereka diupload. Banyak yang berhasil, 1000 yang berhasil, 1.000.000 yang gagal. Nah teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.